Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran PAI dan PB hari ini, kelas 4 SD, kita akan membahas perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk yang kedua, mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk kegiatan pembacaan hari ini, yang pertama yaitu kita memahami dan membaca isi dari materi di video ini ya anak-anak. Untuk yang kedua, kita mengerjakan tugas di buku tulis. Tidak usah difoto, dikumpulkan di sekolah sesuai jadwal kelas 4 pengumpulan tugasnya ya. Selanjutnya yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Ibu dan bapak adalah orang yang menjadi jalan lahirnya seseorang ke dunia ini. Kalau tidak ada bapak dan ibu, kalian tidak akan pernah ada di dunia ini. Ya kan anak-anak? Al-Quran telah mengisahkan derita sengsara seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak-anaknya. Begitu pula betapa berat dan susahnya seorang bapak berusaha memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, bekerja keras agar bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu mengharuskan seseorang anak untuk memikirkan dan merasakan betapa perlunya membalas budi kepada ibu dan bapak yang sudah berjuang. Selanjutnya, Islam memberikan tuntunan tentang adab kepada ibu dan bapak. Ini bisa dijadikan contoh, ini tuntunan, bisa dikerjakan juga. Ini bagus ini. Yang pertama yaitu berbicara dengan lemah lembut, dengan muka manis dan tutur kata yang baik. Untuk yang kedua, mendengarkan nasihat dan tidak memalingkan muka ketika dinasehati ya. Untuk yang ketiga, segera datang bila dipanggil ya anak-anak, dan menjawab dengan suara yang lebih rendah. Untuk yang keempat, menjalankan perintah orang tua selama tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam. Jadi misal diperintah ini ya dilakukan dong ya anak-anak ya, selama tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam. Untuk yang kelima, minta izin apabila hendak bepergian. Jadi kalau mau main harus izin dulu, biar bapak dan ibu kalau mencari tidak bingung. Untuk yang keenam, dengan sabar merawat ibu dan bapak dan menjamin nafkahnya kelak jika bapak ibu tua. Jadi ini maksudnya yaitu jika bapak ibu kelak nanti kan tua ya, kalian juga harus merawatnya dengan ikhlas. Untuk yang ketujuh, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Ya ini anak-anak ya, siapa yang biasanya membantu pekerjaan orang tua itu sangat bagus sekali. Untuk yang kedelapan, mendoakan kebaikan untuk bapak dan ibu. Jadi harus didoakan ya anak-anak ya. Bapak ibu kita pasti mendoakan kita. Masa kita nggak mendoakannya? Untuk yang kesembilan, berlaku baik dan sopan kepada teman-teman orang tua. Untuk yang ke-10, bila berhadapan dengan bapak ibu tidak berlaku angkuh tetapi wajib merendahkan diri. Untuk yang ke-11, tidak mengucapkan kata cih ah kepada bapak ibu. Cih gitu tak lus dosa. Ah gitu tak is dosa. Makanya harus yang sopan. Untuk yang ke-12, memperlakukan ibu bapak dengan sopan dan hormat sekalipun bapak ibu tidak beragama Islam. Di sini ada cerita anak-anak, cerita pada masa Nabi Muhammad dulu. Film dibacakan ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi seorang sahabat bernama Alqamah mengalami penderitaan maut yang hebat. Beberapa hari lamanya ia mengalami koma. Koma itu tidak sadar, tetapi juga belum meninggal diam. Kemudian sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah dan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang menjenguknya. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa Alqamah sedang mengalami azab karena pernah menyakiti hati ibunya dan ibunya belum memaafkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat mengundang ibunya. Ketika ibunya datang, Rasulullah bertanya, apakah ia mau memberi maaf kepada anaknya supaya ia segera dapat kemudahan dalam sekaratul mautnya dengan baik.
Sang ibu hanya diam. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Ketika sang ibu mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, ia dengan cepat mengatakan kepada Rasulullah kesediaannya memaafkan putranya. Setelah sang ibu memberi maaf kepada Alqamah, tidak lama kemudian ia menghembuskan nafas yang terakhir dengan mudah. Alhamdulillah. Jadi maaf dari orang tua itu sangat penting. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita ya anak-anak ya. Ini ayatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 4 ya anak-anak, dibaca ya. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Sekarang guru, tadi orang tua. Hormat dan patuh pada guru itu juga wajib anak-anak ya. Karena guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Guru merupakan mata air tempat manusia menimba ilmu, pendidikan, dan akhlak. Guru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sangat berjasa membentuk watak dan kepribadian siswa. Guru merupakan wakil orang tua. Guru tidak hanya tempat manusia menimba ilmu, tetapi tempat bercermin akhlak. Guru yang akan menjadi panutan bagi siswa, sehingga siswa dapat mudah memperoleh pengertian baik dan buruk, salah dan benar. Bila di rumah, anak bercermin kepada orang tua, sedangkan di sekolah, gurulah yang menjadi cerminan anak. Guru dapat dikatakan menjadi pengantar masa depan anak, karena guru mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, memberi bimbingan yang amat diperlukan oleh anak-anak untuk hidup di masa depan. Karena Rasulullah menyuruh kita menghormati, patuh, dan memuliakan guru. Jadi harus dihormati ya anak-anak ya, dan patuh. Ini bisa dicontohkan perilakunya, ini bagus ini. Islam mengajarkan cara untuk memuliakan guru. Gini caranya ya, cara menghormati dan mematuhi guru. Ketika saat bertemu guru, kalian bertemu guru ya, yang pertama itu mengucapkan salam, assalamualaikum gitu ya anak-anak. Yang kedua bersalaman dan mencium tangannya. Yang ketiga memperlihatkan wajah berseri dan tersenyum, jangan cemberut. Saat guru memberi tugas, yang pertama yaitu selalu mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Diingat-ingat ini anak-anak ya. Untuk yang kedua tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Kemudian misal kalian saat guru menasehati kalian, yang pertama itu kalian harus mendengarkan dengan tulus. Yang kedua menaati nasihatnya. Untuk lanjutannya yaitu saat berbicara dengan tulus, kalian berbicaranya dengan santun. Yang kedua tidak memotong pembicaraan guru. Misal guru lagi omong-omongan sama guru lain, kemudian kamu potong, bukan, nggak boleh ya anak-anak ya. Menunggu gurunya selesai berbicara, kemudian kalian minta izin, Bu saya mau berbicara, nah gitu ya anak-anak ya, nggak boleh memotong. Kemudian saat guru sedang mengajar, yang pertama kalian tuh duduk tenang, tidak mengganggu teman dan memperhatikan gurunya ketika mengajar ya. Yang kedua tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Yang ketiga memperhatikan pelajaran di sekolah ya anak-anak ya. Nah ini untuk tugas hari ini. Tugas untuk hari ini yaitu dikerjakan di LKS. Ada yang dikerjakan di LKS dan ada yang di buku. Dikumpulkan di sekolah sesuai jadwalnya kelas 4. Kapan dikumpulkannya di sekolah ya. Yang pertama yaitu mengerjakan LKS Al-Falah kelas 4 halaman 35. Yang kedua mengerjakan LKS Al-Falah kelas 4 halaman 36 yang atas itu loh nak. Yang ketiga mengerjakan LKS Al-Falah kelas 4 halaman 36 sampai 37. Ini dikerjakan di LKS bukan di buku ya, diingat-ingat di LKS. Untuk yang keempat, menuliskan 5 sikap yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua atau guru. 5 saja, ditulis di buku tulis, bukan di LKS tapi di buku tulis ya anak-anak ya. Sikap yang pernah kamu lakukan, bukan mengambil dari buku, tapi yang pernah kamu lakukan. Misal Dino bertemu dengan Bu Ilmi, dia mengucapkan salam, menyapa Bu Ilmi. Nah itu ya anak-anak ya, seperti itu.
Alhamdulillah belajar hari ini telah selesai. Semoga kalian semakin rajin belajar, rajin mengaji, sholat tidak pernah bolong, beribadah kepada Allah dengan rajin dan gemar membantu orang tua di rumah. Alhamdulillah, semoga saja. Bu Ilmi doakan dari sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.